Halo, selamat malam Tribuners. Jumpa lagi bersama dengan saya Kustul Asyaifah dalam tayangan Berita Terkini Lampung. Kami akan menyajikan berita terkini dan menarik untuk Anda dari berbagai wilayah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Berita pertama datang dari diduga remblong mobil bermuatan 8 ton ikan hantam rumah warga di Lampung Barat. Diduga mengalami remblong, mobil box nomor polisi K1318TD menabrak sebuah rumah di Pekon Batu, yaitu di Pekon Batu, Kebayan, Kecamatan Batu Ketulis, Lampung Barat, pada Jumat 24 Juni 2022 sekitar pukul 2 dini hari. Mobil box tersebut bermuatan 8 ton ikan dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah menuju ke arah Bengkulu. Menurut keterangan pemilik rumah Endang, 38 tahun, peristiwa tersebut terjadi pada Jumat 24 Juni 2022 sekitar pukul 2 dini hari, dan saat itu ia dan keluarganya sedang tidur. Kemudian tiba-tiba terdengar suara dentuman yang cukup keras menghantam ke arah rumah mereka. Beruntung dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa. Endang beserta dengan keluarganya hanya mengalami luka ringan. Akibat peristiwa tersebut, ditaksir mengalami kerugian mencapai ratusan juta. Dan kejadian itu selain menghancurkan bangunan rumahnya, juga menghancurkan kendaraan. Sementara itu, Herwantoni 38 tahun, pengemudi kendaraan mobil box itu menceritakan, ia bersama dengan temannya Erwin hendak menuju Provinsi Bengkulu dari arah Pati, Jawa Tengah. Ia menuju Bengkulu untuk menghantarkan ikan tersebut. Kemudian setibanya di TKP, mobil yang dikendarai mengalami remblong dan Herwantoni serta temannya hanya mengalami luka ringan pada bagian kaki, tangan, dan juga kepala. Ia juga mengaku siap untuk bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Berita selanjutnya, Kormi Lampung targetkan 5 besaran gelaran Fornas ke-6 di Sumatera Selatan. Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau Kormi Lampung menargetkan masuk ke dalam 5 besar juara pada Festival Olahraga Rekreasi Nasional atau Fornas yang ke-6 di Sumatera Selatan. Adapun event olahraga nasional tersebut diselenggarakan dari 1 sampai 7 Juli 2022 mendatang di Palembang, Banyuasin, dan juga Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan. Ketua Kormi Lampung Ansori Jaswal saat diwawancarai awak media di Mahan Agung pada Jumat 24 Juni 2022 di Bandar Lampung, ia mengatakan dirinya menargetkan kontingen Lampung bisa masuk 5 besar pada Fornas ke-6 tersebut. Karena di tahun sebelumnya pada Fornas ke-5, kemarin peringkat 7 dan tahun ini pengurus Kormi Lampung menargetkan masuk ke 5 besar. Ada sebanyak 36 cabur yang diikuti dengan menerjunkan 100 atlet yang terdiri dari 25 atlet anak-anak, 25 atlet remaja, 25 atlet di bawah usia 50 dan 25 atlet di usia 50 tahun ke atas. Dengan cabur andalan yang berpotensi banyak yakni senam, panahan, e-sport, kungfu. Selain itu juga terdapat ada atlet termuda dengan usia 8 tahun yakni cabur kungfu. Gubernur Lampung Arinal Junaidi mengatakan bahwa atlet Lampung telah mempersiapkan segala sesuatunya dalam menghadapi Fornas ke-6. Perjuangan para atlet Kormi Lampung ini karena Fornas akan menjadi pembuktian sejauh mana hasil latihan yang dilakukan selama ini. Fornas ke-6 juga diselenggarakan setiap 2 tahun sekali dan ini merupakan salah satu ajang bergengsi dalam pencapaian prestasi dan sangat prestis ini. Dirinya optimis dan yakin dengan persiapan yang maksimal para atlet Lampung dapat mensejajarkan diri dengan para atlet daerah lainnya dalam merebut medali emas.
Dirinya juga berpesan kepada seluruh atlet, pelatih, dan seluruh ofisial dalam meraih medali emas untuk tetap menjunjung tinggi nilai-nilai olahraga dan pertandingan dengan sportivitas. Target untuk meraih hasil terbaik tentu harus ditanamkan ke seluruh jiwa raga para atlet, pelatih, dan juga ofisial. Karena tanpa target dikhawatirkan perjuangan tidak akan maksimal dan bertanding seadanya saja. Oleh karena itu, apa yang menjadi keinginan dan juga harapan masyarakat Lampung secara umum dapat dijabarkan oleh para atlet yang akan berlaga di Fornas nanti. Untuk meraih apa yang kita cita-citakan di Fornas nanti dan untuk memperbaiki raihan medali emas Samarinda tahun 2019 lalu. Atlet senam Ratih Agustina mengatakan bahwa ia persiapan Fornas di Palembang masih terus latihan mendekati lomba. Tentunya dengan bersemangat dan juga menjaga kesehatan, adapun kendala tidak ada saat ini dan harus tetap lancar. Dengan target juara umum dan juga latihan dilakukan setiap malam, latihan gabungan setiap minggu sekali. Berita selanjutnya, pemerintah Kabupaten Lampung Timur akan beri teguran pemasangan spanduk yang melanggar aturan. Bertebarannya spanduk dan juga sejenis di sepanjang jalan di Kabupaten Lampung Timur membuat pemerintah Kabupaten Lampung Timur melakukan rapat pembahasan terkait dengan penertiban spanduk tersebut. Rapat penertiban pemasangan spanduk dan juga sejenisnya di Kabupaten Lampung Timur ini dilaksanakan di Aula Utama Setdakap Lampung Timur pada Jumat 24 Juni 2022. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, Tarmizi, yang memimpin rapat menjelaskan, rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari surat edaran dengan nomor 270/5/6/7 Ini terkait penertiban pemasangan spanduk dan sejenisnya yang mengganggu ketertiban umum oleh Gubernur Lampung. Ia juga mengungkapkan masih banyak spanduk yang bertebaran di sepanjang jalan di Kabupaten Lampung Timur, dan ini tidak diperbolehkan. Kendati demikian, pihaknya juga masih melakukan teguran secara tertulis kepada pihak yang memasang spanduk dan melanggar aturan tersebut. Namun, lanjutnya pihak akan melakukan pelepasan spanduk secara paksa jika tidak mengindahkan peringatan tertulis tersebut. Berita selanjutnya, polisi tilang pemotor di Deller. Pemilik akui kesalahan berujung meminta maaf. Viral di jagat media sosial, polisi menilang pengendara motor di halaman Deller Kawasaki di Jalan Ahmad Yani, Gotong Royong, Bandar Lampung. Di video yang beredar tersebut, pemilik motor Kawasaki ZX250F sempat berdebat dengan petugas Satlantas Polresta Bandar Lampung yang melakukan penilangan. Pemilik kendaraan yang belakangan diketahui bernama Andri, 29 tahun, warga Fajar Baru, Jati Agung, Lampung Selatan ini akhirnya memberikan klarifikasi terkait video viral tersebut. Andri juga mengakui bahwa dirinya melakukan kesalahan karena tidak memakai knalpot sesuai dengan ketentuan. Andri membantah terkait video yang beredar dalam komentar yang menyebutkan motor tersebut baru dibeli dari dealer. Dijelaskan bahwa motor dengan plat BE2142NCX berwarna biru tersebut dibeli 1 tahun yang lalu. Andri juga mengatakan tak mengetahui bagaimana video tersebut bisa tersebar ke media sosial. Memang, Andri mengakui sempat mendokumentasikan menggunakan ponsel pribadinya, tapi entah bagaimana itu bisa tersebar. Dirinya menyampaikan permohonan maaf kepada aparat kepolisian atas beredarnya video di media sosial yang menimbulkan beragam komentar tersebut. Sementara itu, Kasat Lantas Polresta Bandar Lampung AKP Muhammad Rohmawan menjelaskan, penilangan yang dilakukan jajarannya itu terjadi pada Rabu 22 Juni 2022 pagi.
Saat itu anggota sedang bertugas melihat pelanggaran kasat mata pada pengendara motor tersebut. Tidak memakai TNKB dan juga knalpot racing, jelaskan oleh Rahmawan. Melihat pelanggaran tersebut, anggota yang bertugas memberhentikan pengendara motor tersebut. Menurutnya, tidak ada protes pengejaran seperti yang banyak beredar di video viral yang media sosial. Karena takut mengganggu arus lalu lintas, maka dibawa ke halaman dealer itu. Karena melakukan pelanggaran, akhirnya motor bersama dengan pengemudinya dikenakan tilang lalu dibawa ke Mapolres Bandar Lampung. Dan saat ini, lanjut Rahmawan, pemilik kendaraan sudah mengakui kesalahannya. Sementara untuk knalpot racing yang digunakan sudah kembali ke knalpot standar pabrikan. Berita selanjutnya, Dinas Peternakan, Perkebunan, dan Perikanan Lampung Tengah gencar memberikan vaksin dan juga vitamin cegah PMK. Dinas Peternakan, Perkebunan, dan juga Perikanan Kabupaten Lampung Tengah gencar memberikan vaksin dan juga vitamin pada hewan di seluruh wilayah setempat untuk mencegah penyakit mulut dan juga kuku atau PMK pada ternak. Kepala Dinas Peternakan, Perkebunan, dan juga Perikanan Taruna Bivi Koprawi mengatakan, pemberian vaksinasi dan juga vitamin kepada seluruh hewan ternak di kabupaten itu sebagai langkah utama pencegahan dari PMK. Menurut Taruna, sebagai wilayah dengan jumlah hewan ternak tertinggi di Provinsi Lampung, sangat penting untuk mencegah PMK yang mulai merebak di sejumlah kawasan di Provinsi Lampung. Taruna menjelaskan, adapun gejala ringan dengan ciri-ciri hewan ternak terkena PMK, yakni seperti lepuh ringan pada celah kuku, kondisi lesu, tak nafsu makan, dan keluar air liur lebih dari biasanya. Sementara hewan yang terkena PMK dengan gejala berat seperti lepuh pada kuku sampai lepas kakinya pincang, tidak bisa berjalan, dan juga hewan sangat kurus. Sebagai bagian dari Satgas PMK Lampung Tengah, Polres Lampung Tengah melalui Polsek jajaran juga turut memantau langsung kandang dan juga peternakan seperti yang dilakukan di Kecamatan Rumbia. Sampai saat ini, hewan ternak warga yang terkena gejala PMK di lapangan dan juga pihaknya terus mengingatkan akan pentingnya kebersihan kandang. Berita selanjutnya datang dari oknum polisi di Waikanan yang diduga selingkuh. Kapolres Waikanan, AKBP Teddy Rasesa memberikan penjelasan atas kejadian penggerebekan oleh oknum polisi berpangkat AKP di Polres Waikanan di salah satu rumah anggota Polri oleh puluhan warga terjadi pada Kamis 23 Juni 2022. Disampaikan Teddy bahwa benar atas peristiwa tersebut dan oknum polisi inisial ZA masih menjalani proses pemeriksaan oleh Bid Propam Polda Lampung. AKBP Teddy memastikan perbuatan ini tidak akan terulang kembali dengan melakukan pengawasan secara intensif dan tindakan yang tegas jika terbukti kepada siapa saja personel yang melakukan pelanggaran. Diduga berselingkuh dengan istri teman sejawat sebelum diberitakan. Kasus dugaan perselingkuhan oknum anggota polisi kembali terjadi. Kali ini seorang oknum perwira polisi di Kabupaten Waikanan, Lampung yang digerebek karena diduga berselingkuh. Oknum anggota polisi tersebut diduga kepergok berselingkuh dengan istri sesama anggota polisi. Video peristiwa penggerebekan oknum perwira polisi di Waikanan kepergok selingkuh sempat viral di media sosial. Dan belakangan diketahui oknum perwira polisi kepergok selingkuh tersebut bertugas di Polres Waikanan sebagai seorang perwira pertama. Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Zahwani Padra Arsyad membenarkan peristiwa oknum perwira polisi yang digerebek tersebut. Menurut Padra,
Saat ini oknum perwira polisi berpangkat Ajudan Komisaris Polisi atau AKP itu sedang dilakukan pemeriksaan oleh Bid Propam Polda Lampung. Namun Pedra belum dapat menjelaskan permasalahan yang menyangkut perwira pertama di Polres Waikanan itu. Saat dikonfirmasi, Kabid Propam Polda Lampung Kombes Pol Muhammad Syahran belum memberikan tanggapan apapun. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita terkini Lampung bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk ikuti YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, TikTok @Tribun Lampung untuk dapat informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan